Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Alfian Rusid. Kali ini saya juga akan menjawab pertanyaan yang masuk, yakni apa saja yang harus dilakukan jika mendapatkan undangan wawancara. Ini akan saya bahas dari latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi dan juga magister manajemen komunikasi, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Selamat atas undangan wawancaranya. Itu yang akan saya ungkapkan di awal dulu ya. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk mempersiapkan diri dan tampil maksimal. Yang pertama, konfirmasi dan klarifikasi. Segera balas email atau telepon dari HRD untuk mengkonfirmasi kehadiran Anda. Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pastikan Anda memahami detail penting seperti tanggal dan waktu. Catat dengan jelas tanggal dan waktu wawancaranya. Ketahui lokasi wawancaranya, alamat lengkap, atau platform online. Cari tahu nama dan jabatan pewawancara jika memungkinkan. Tanyakan apakah wawancara akan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon atau video call, atau tadi bahkan datang ya ke tempatnya. Perkirakan durasi wawancara agar Anda dapat mengatur waktu dengan baik. Kemudian, tanyakan juga apakah ada dokumen yang perlu Anda bawa seperti CV, portfolio, atau identitas diri. Yang kedua, riset mendalam. Pelajari mengenai visi misi, nilai-nilai dari perusahaan, produk dan layanannya, sejarah dari perusahaan, budaya perusahaan, dan juga berita terbaru mengenai perusahaan. Ketahui siapa juga pesaing utama perusahaan dan bagaimana posisi perusahaan di pasar. Baca kembali deskripsi tentang pekerjaan dengan seksama, pahami tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian identifikasi bagaimana pengalaman dan keterampilan Anda relevan dengan proses dari posisi tersebut. Kemudian, jika Anda mengetahui pewawancaranya, Anda bisa coba cari tahu pewawancaranya itu background-nya apa, kemudian minatnya juga apa kalau memang diperlukan, sehingga nanti ketika bertemu dalam wawancara Anda dapat membangun hubungan yang lebih hangat dan menemukan topik pembicaraan yang relevan. Kemudian persiapan jawaban. Latih jawaban untuk pertanyaan umum seperti ceritakan tentang diri Anda. Mengapa Anda tertarik dengan posisi yang ada di perusahaan kami saat ini? Kemudian juga apa kekuatan dan kelemahan Anda? Dan achievement terbesar Anda apa saja? Dan bisa saja ada yang bertanya juga, mengapa Anda perlu diterima di perusahaan tersebut? Kemudian, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Berapa gaji Anda diharapkan? Pertanyaan berbasis perilaku atau STAR method. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan berbasis perilaku dengan menggunakan metode STAR, yakni situation, task, action, dan result. Ceritakan situasi tugas yang pernah Anda hadapi, tindakan yang Anda ambil, dan hasil yang Anda capai. Misalnya, ceritakan saat Anda menghadapi tantangan besar di tempat kerja Anda sebelumnya atau saat ini. Bagaimana Anda mengatasinya? Atau berikan contoh saat Anda bekerja dalam tim dan berhasil mencapai tujuan bersama. Pertanyaan teknis, jika ini relevan ya, ini bisa menjadi salah satu contoh. Jika posisi yang Anda lamar membutuhkan keterampilan teknis tertentu, bersiaplah untuk menjawab pertanyaan menguji pengetahuan dan kemampuan Anda di bidang tersebut. Kemudian, jika nanti dibuka pertanyaan dari pewawancara Anda, apa yang Anda ingin tanyakan, siapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada pewawancara. Ini menunjukkan minat Anda dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perusahaan dan posisi tersebut. Contoh pertanyaan, bagaimana budaya kerja di perusahaan ini ya Bapak atau Ibu? Apa tantangan terbesar yang dihadapi tim saat ini? Kemudian jangan lupa juga mempersiapkan logistik seperti pakaian. Pilihlah pakaian yang tentunya profesional, sesuai dengan budaya perusahaan jika sudah diketahui. Pastikan pakaian yang Anda gunakan nyaman dan membuat Anda percaya diri. Jika wawancaranya
Tatap muka, rencanakan rute perjalanan Anda dan perkirakan waktu tempuh. Berangkat lebih awal untuk menghindari keterlambatan akibat macet atau masalah transportasi lainnya. Bila dalam wawancara diperlukan koneksi internet, pastikan koneksi internetnya stabil. Siapkan laptop atau komputer dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa juga menginstal dan uji aplikasi bila diperlukan untuk wawancaranya melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan sebagainya. Pilihlah lingkungan atau tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk wawancara. Pastikan latar belakang Anda rapi dan profesional. Jika diperlukan, Anda juga dapat melakukan simulasi wawancara. Anda bisa mengajak teman Anda atau mentor Anda untuk memberikan umpan balik tentang jawaban, bahasa tubuh, dan kepercayaan diri Anda. Bisa juga Anda juga melakukan rekaman diri saat Anda menjawab pertanyaan dari wawancara dan tinjau rekaman tersebut untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Jangan lupa jika nanti Anda wawancaranya adalah tatap muka, yakni offline, datanglah tepat waktu, bahkan bila diperlukan 10-15 menit lebih awal, sehingga Anda juga dapat lebih tenang untuk menghadapi situasi tersebut. Bahkan jika juga melalui online, Anda juga sudah bisa masuk ke ruang virtual beberapa menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Tunjukkan kepercayaan diri Anda, antusiasme Anda, dan juga minat Anda terhadap perusahaan dan posisi yang Anda lamar. Jaga kontak mata dengan pewawancara. Perhatikan bahasa tubuh Anda dengan seksama sebelum Anda melakukan proses interview. Seperti duduk tegak, tersenyum, dan gunakan gerakan tangan yang wajar. Kemudian jangan lupa mendengarkan pertanyaan dengan seksama sebelum menjawab. Jangan terburu-buru atau memotong pembicaraan dari pewawancara. Berikan jawaban yang jelas, ringkas, dan relevan. Hindari bertele-tele atau memberikan informasi yang kurang relevan. Berikan contoh konkret tentunya untuk mendukung klaim Anda. Bersikap positif dan hindari mengeluh tentang pekerjaan sebelumnya atau rekan kerja. Jangan lupa juga mengucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kemudian setelah wawancara, kirim email terima kasih kepada pewawancara dalam waktu 24 jam setelah wawancara. Ulangi minat Anda pada posisi tersebut dan sebutkan poin-poin penting yang dibahas selama wawancara. Anda juga bisa melakukan evaluasi Anda sendiri, apa yang berjalan dengan baik, apa yang bisa Anda lakukan lebih baik di wawancara berikutnya. Jika Anda belum mendengar kabar dari perusahaan dalam waktu yang dijanjikan, jangan ragu untuk melakukan tindak lanjut melalui email atau telepon. Dengan persiapan yang matang, Anda akan merasa lebih percaya diri dan mampu memberikan jawaban yang tepat ataupun jawaban yang menarik. Demikian penjelasan saya atas pertanyaan tersebut. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Erianti Alfian Rusid.